do it without a gun to my fucking head on. Barnes, be cool. This is fucking cool. Hai, para gangster pecinta film. Selamat datang kembali di 25. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengatakan, seperti yang kalian lihat ya, rupanya itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Walaupun masih banyak polisi yang bagus-bagus di luar sana, kisah film 21 Bridge mengambil kata-kata itu. Film ini menceritakan perampokan kokain yang bisa dibilang tidak sedikit kokainnya. Perampokan ini melibatkan banyak pihak, khususnya para polisi di distrik 85, kota Manhattan, Amerika Serikat. Dan saking parahnya, kota Manhattan harus ditutup dalam semalam untuk menangkap perampok itu, yaitu dengan menutup 21 jembatan yang ada di kota itu, termasuk jalan keluar masuk lainnya selain dari jembatan. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Ini adalah Davis, seorang anggota NYPD, detektif. Bapaknya juga seorang detektif, tetapi sayang, bapaknya sudah meninggal 19 tahun yang lalu saat Davis masih remaja. But you got more from your father, Andre. Find a just code in an often. Davis mendapat teguran dari atasannya dan sedang disidang karena telah menembak 8 orang tersangka dalam waktu yang tak lama. Malam harinya di Brooklyn, 2 orang pemuda akan merampok kokain atau ganja di sebuah klub. Let's go. There's 2 of you. Move. Rupanya, kokain itu lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Tetapi salah satu dari perampok itu sedikit ketakutan. Di saat yang sama, ada segerombolan polisi yang mendatangi klub itu. Polisi itu mengetuk pintu, sementara 2 perampok itu sudah siap dengan posisi menembak. Segerombolan polisi gendut itu pun tumbang. Move the car. 2 perampok itu lolos. Lampu merah pun diterobos dengan mereka. Dalam hitungan cepat, perampokan kokain itu menjadi berita yang menghebohkan. Inilah detektif yang akan menangkap 2 perampok itu, Davis. Dan ini adalah Kapten Kenna, kapten yang anggotanya telah dibantai dengan 2 perampok itu. Fernandez, I knew Marcus. We were at the academy together. For 3-4 decades. Dan wanita ini adalah Frankie, seorang detektif juga dan akan membantu Davis. And she's not the second team. You can either fight me or use me. Sementara 2 perampok itu sudah berada di Chinatown, kota Manhattan. The fucking town, Ray. I did all the killing. Didn't they give a shit about the body, man? Huh? We need a plan. We need money. Fuck.
Mereka dijemput dengan seseorang yang menyuruh mereka merampok kokain itu. Park Tyler's, maybe he put the job out for bid. You guys got something, right? Tak lama kemudian, Davis mendapat kabar tentang mobil dua perampok itu yang terobos lampu merah. Di saat yang sama, kasus perampokan kokain ini mau diambil alih oleh FBI dan terjadilah cekcok di antara mereka. 7 orang anggota polisi tewas pada saat perampokan dan Kapten Kenna mau mengurus kasus perampokan itu terlebih dahulu. Ditambah lagi Davis dengan tekad kuat akan menangkap dua perampok itu. Tiba-tiba ada seorang anggota yang memberitahu kalau mobil perampok itu sudah ditemukan di Chinatown, Manhattan. Black BMW two-door on fire in an alley in Chinatown. Where's Chinatown? FBI kemudian memberi batas waktu kepada Davis sampai jam 5 pagi untuk menangkap dua perampok itu. Rencana Davis adalah menutup akses keluar masuk kota Manhattan. There are 21 bridges in and out of Manhattan. Shut them down. Di kota itu ada 21 jembatan, dan 21 jembatan itu ditutup dari jam 1 dini hari sampai jam 5 pagi. Davis sampai di kota Manhattan, di tempat dua perampok itu meninggalkan mobil mereka. Beberapa saat kemudian, Davis mendapat telepon dari NYPD kalau alamat mobil yang dipakai dua perampok itu sudah diketahui. Dan inilah dua perampok itu, Jackson, dan satunya lagi Michael. Dua perampok itu sudah melihat berita kalau kota Manhattan sudah ditutup dan semua personil polisi sedang memburu mereka. Jackson meminta bayaran $1 juta Amerika Serikat atau setara 14 M saat video ini dibuat. Karena perjanjian awal kokain itu hanya ada 30 kilo, tetapi kenyataan di lapangan total kokain itu ada 300 kilo. Dan Jackson hanya sempat mengambil 50 kilo. Davis mendatangi istri dari orang yang menjemput Jackson dan Michael di Chinatown dan mencari informasi tentang kerabat suaminya. No, that is not my car. It's registered in your name. My ex-boyfriend here. There isn't a version of this where these two aren't found. He's always just too deep in debt. Is that why you left him? Debt don't bother me. Give us a second. They'll never know. They'll never see me again. Dan muncullah nama Jackson dan Michael. Michael's smart. You know, he could have been anything if he'd just been born somewhere else. Dua perampok itu menyimpan uang ke tempat bandar mereka, karena tidak mungkin mereka keliaran membopong uang cash sebanyak itu. Michael Trujillo, Jackson, 32 years old, a long history of violent crime. I need a fucking scotch. I'll pour us both one. Dua perampok itu mempunyai rencana untuk bisa pergi dari kota Manhattan dengan cara mengubah identitas. Tiba-tiba ada yang berdobrak pintu. Rupanya kumpulan polisi sudah ada di depan dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Polisi yang kena tembak meminta bantuan melalui radio dan Davis mendengar itu. Tetapi aneh, bagaimana polisi itu bisa tahu di mana dua perampok itu berada, sedangkan kasus itu dipimpin oleh Davis. Di saat sedang baku tembak, bandar itu yang sudah sekarat menyuruh Michael untuk mengambil flash disk yang ada di komputernya. What is it? Cool hand. Huh? Cool hand. All units, suspects are 90Z. Right there. Jackson kena tembak di perutnya dan menyuruh Michael untuk berpencar.
I'll see you in Miami. Fuck you know about guys like me? Saw your records. Saling menodongkan pistol, Davis ingin bicara dengan Michael, tetapi Frankie menyuruh Davis untuk menembak Michael. Michael mengatakan ini semua pasti ada campur tangan dari polisi, karena untuk memindahkan kokain 300 kilo membutuhkan bandar yang besar. First four came peacefully. I mean, one fucking knocked. You can't move that type of weight around without cartels or cops or both. Michael pun mengatakan soal flash disk yang dari bandar yang sudah mati itu. Tetapi Frankie teriak menyuruh Davis untuk menembak Michael. No, I can't do that. Michael, I need you to trust me. I don't trust anybody. You have no choice. No! Davis memblok area itu dan menyuruh polisi untuk menangkap Michael hidup-hidup. Karena ada informasi penting, yaitu apa isi dari flash disk yang dibawa Michael. Michael menuju sebuah hotel untuk sembunyi. Di saat yang sama, Davis masih penasaran apa yang ada dalam flash disk yang dibawa Michael. Agen FBI kemudian datang dan waktu Davis untuk menangkap Michael tinggal 30 menit lagi. Michael kemudian melihat isi flash disk itu dan isinya tentang uang suap ke setiap anggota polisi di distrik 85. Dan kepala polisi di distrik 85 itu adalah Kapten Kenna. Michael sudah dikepung, dan Davis menyuruh para polisi untuk jangan menembak Michael. Michael kemudian lari ke kereta bawah tanah. Michael dan Davis kemudian saling tatap dan naik ke kereta. Saling menodongkan pistol, Davis menyuruh Michael untuk menyerahkan diri. Karena kemanapun Michael pergi akan tetap menjadi buronan. Michael kemudian menjawab perkataan Davis kalau polisi yang sudah mati itu mungkin polisi yang sudah menerima suapan. Dan bukti suapan ke polisi itu ada dalam flash disk yang dibawanya. Davis kemudian meminta flash disk itu dari Michael. Dan Davis akan pastikan Michael tetap hidup. Di saat Michael mau menyerahkan diri, tiba-tiba Michael ditembak dengan Frankie.
Davis kemudian marah ke Frankie karena telah menembak Michael. Di saat merenggang nyawa, Michael memberikan flash disk itu ke Davis. Jam menunjukkan hampir jam 7 pagi. Davis dan Frankie mendapat ucapan selamat karena telah menangkap perampok itu, walaupun dalam kondisi mati. Davis sudah berada di rumah Kapten Kenna. Dalang dari semua kekacauan adalah Kenna. Kenna memindahkan kokain menggunakan mobil NYPD, dan di saat yang sama, kokain yang akan dipindahkan sedang dirampok dengan Jackson dan Michael. Not all the cops killed last night were a part of it. Clean or dirty, they're all dead. He fucking dislikes them. And they always will be. And people will always die because of them. Kenna kemudian menatap Davis dengan mata birunya. Dan tiba-tiba Davis sudah dikepung dengan bawahan Kenna. I'll live. Don't do it. Tiba-tiba Frankie datang menodongkan pistol. Frankie juga ikut dalam suapan Kenna. Frankie tidak menarik pelatuknya dan tidak membunuh Davis. Karena kalau dia membunuh Davis, dia akan dipenjara seumur hidup. Sementara Frankie masih punya anak kecil. Sungguh malam yang melelahkan bagi Davis. Tidak semua polisi seperti di film ini yang menerima suapan dari kalian saat kalian lagi ditilang ya. Masih banyak polisi yang baik di luaran sana. BTW, jangan lupa lengkapi kendaraan sebelum mau bepergian. Itulah tadi cerita dari film 21 Bridge tahun 2019. Terima kasih semuanya. Kritik dan saran silakan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. See you when I see you.